Harap tenang, karena Anda sedang mendengarkan Bisik, Bincang Asik Konservasi. Hai, halo generasi konservasionis. Bertemu lagi di podcast Bisik, Bincang Asik Konservasi. Aku Tata dari KSH 56 yang akan menemani teman-teman di episode kedua dari podcast Bisik. Di episode kedua ini, kita akan berbincang-bincang mengenai rekreasi dan ekowisata. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu daya tarik di Indonesia adalah ekowisata. Dan topik rekreasi wisata yang hangat dibicarakan saat era pandemi ini yaitu virtual tourism atau wisata virtual. Oleh karena itu, kita menghadirkan narasumber spesial yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Virga Tria Ilahana dari KSH 54. Halo Teh Virga. Halo, selamat malam. Selamat malam Teh Virga, apa kabar malam ini? Alhamdulillah baik. Apa kamu baik? Alhamdulillah, aku juga baik-baik. Jaga kesehatan ya Teh, ini lagi musim-musim corona. Iya benar. Tapi katanya lagi diturunin ya PPKM jadi level 3. Tapi alhamdulillah sih, yang penting tetap jaga kesehatan aja. Ya benar. Katanya kesibukannya apa nih kira-kira saat ini? Waduh, kalau sekarang selain aku kan juga masih kuliah ya, tapi kuliah pasca sarjana. Kemudian aku juga udah mulai kerja sih, jadi kesibukannya dua itu aja. Oh, kerjanya apa tuh Teh kalau boleh tahu? Asik. Aku ini jadi school manager di salah satu startup bawahannya PT Indowira Amalia Perkasa. Oh, itu PT tentang apa Teh? Memfasilitasi pelatihan bisnis untuk UMKM naik kelas. Menarik Teh. Baik, karena di masa pandemi ini seperti yang kita tahu, kita harus membatasi kegiatan di luar rumah. Salah satunya berekreasi ke tempat wisata. Mungkin teman-teman pendengar juga merasa kesulitan gitu saat ingin berekreasi, melepas penat, namun tidak terlaksana karena kan kita ada PPKM juga ya, dan kita juga pastinya stres dong gara-gara kuliah, tugas banyak, kewajiban ini itu, dan kita susah gitu untuk melampiaskan kepenatan kita itu kemana. Nah, maka dari itu podcast kali ini akan mengangkat bahasan mengenai salah satu alternatif wisata tanpa perlu keluar rumah. Pertama-tama nih, aku ingin tahu apa aja sih dampak yang Teh Virga rasain dengan adanya pandemi terhadap ekowisata, dan menurut Teteh apa aja alternatif rekreasi saat pandemi? Oke, baik. Yang pasti sih dampak yang paling kerasa banget itu ya ketika kita gak bisa kemana-mana, jadi harus stay at home. Dan kebanyakan melakukan aktivitas semuanya secara daring atau online. Nah, hal ini juga berkaitan nih dengan dampak pandemi terhadap ekowisata. Jumlah kunjungan internasional maupun domestik juga menurun drastis dengan menyesuaikan status COVID-19 yang ada di suatu daerah, khususnya Indonesia. Nah, kalau larut dalam masalah dan dampak negatif terus-menerus nih, kita kan gak akan bisa adaptasi dan berpikir kreatif. Kira-kira dengan teknologi informasi yang sudah ada saat ini, bisa gak ya dicari solusinya? Nah, ternyata bisa banget gitu. Salah satu alternatif rekreasinya itu adalah dengan melakukan wisata virtual atau virtual tourism gitu. Oh, iya sih, benar-benar. Terus kan nggak semua orang nih ya Teh tahu tentang virtual tourism. Menurut Teteh itu definisi dari virtual tourism atau wisata virtual itu seperti apa? Oke, aku juga sekalian sharing nih penelitian aku, karena penelitian aku kan waktu sarjana itu tentang virtual tourism ya. Jadi kalau berdasarkan etimologi nih, wisata itu kan perjalanan ya atau bepergian. Sedangkan virtual itu adalah dunia maya, tidak nyata.
Nah, kalau berdasarkan pendapat para ahli juga, virtual tourism atau wisata virtual itu adalah keberadaan web yang meninjau suara, tulisan, dan gambar suatu data dalam dunia fisik nih, yang memungkinkan wisatawan mendapatkan pengalaman berwisata secara tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan juga nih kalau virtual tourism itu adalah wisata secara tidak langsung. Karena berkaitan dengan web, makanya sering dilakukan secara online. Sebenarnya tanpa internet pun jika kita menonton video perjalanan wisata di TV, nih contohnya acara My Trip, Jejak Si Gundul, Bolang gitu, maaf ya bukan maksud promosi. Bahkan acara kuliner nih, acara kuliner aja nih bisa masuk ke jenis wisata kuliner virtual. Kemudian jika bisa diakses melalui handphone atau gadget lainnya, juga sudah bisa disebut virtual tourism. Dan kayaknya tuh virtual tourism tuh nggak harus ngeluarin banyak uang gitu kan ya. Kalau misalnya kita berwisata langsung gitu ke tempat, kita kan harus ngeluarin uang buat hotel, buat perjalanan, buat makan, buat oleh-oleh, dan banyak lagi kan. Kalau misalnya virtual tourism ini kiranya tuh kayak praktis gitu kan ya Teh. Kita bisa senang-senang juga, kita bisa hemat. Dan ada positifnya juga sih dengan adanya pandemi ini, sarjana-sarjana ini kayak Teh Virga sendiri penelitian tentang virtual tourism ya. Aku juga tertarik sih sebenarnya untuk ngambil divisi RAE dan ngambil topik virtual tourism ini karena masih bisa dijelajah lebih dalam lagi kan ya. Karena memang penelitian aku masih tentang seputar persepsi dan preferensi masyarakat umum terkait wisata virtual gitu. Jadi belum masuk ke bentuknya secara khusus, jenis-jenis wisata yang ditawarkan, layanan apa aja dan lain-lain, masih banyak banget. Iya, jadi masih bisa digali. Jadi sebenarnya masih banyak banget nih ide-ide buat penelitian skripsi nanti. Benar. Kalau boleh tahu waktu itu Teh Virga sama siapa dosen pembimbingnya? Bu Eva Rahmawati. Jadi aku pembimbingnya cuma Bu Eva aja. Karena emang ini penelitian aku juga pertama kali di IPB, di KSH, di Pautan juga yang meneliti tentang wisata virtual gitu. Karena mungkin sebelumnya nggak pernah ada yang topik kayak gini, apalagi yang langsung mengkhususkan ke kawasan konservasi. Aku bisa dong berarti nanti sharing-sharing. Oh, tentu aja bisa. Menarik banget nih tentang virtual tourism. Ya. Kalau gitu, apa sih yang perlu kita lakuin lebih dulu sebagai masyarakat umum untuk mencoba virtual tourism? Dan apakah ada panduan atau mungkin tips dan trik dari Teh Virga bagaimana kita dapat mengikuti atau mengakses wisata virtual ini? Oke, aku coba jelasin dari dua perspektif ya, yaitu dari penjual dan pembeli, atau bisa juga disebut customer atau calon wisatawan. Nah, kalau dari perspektif penjual, kebetulan tahun lalu nih aku sempat private class belajar membuat virtual tourism juga nih. Jadi ada beberapa tahap untuk mempersiapkan wisata virtual yang baik. Gitu. Yang pertama, tentukan tema dan story yang ingin diangkat. Kalau konteksnya ekowisata, mungkin temanya bisa back to nature, dan story-nya itu bisa hal-hal yang berkaitan dengan biodiversity conservation ya. Nah, kemudian yang kedua, tentukan teknik penuturan atau teknik penyampaian story. Nah, hal ini berhubungan dengan bentuk virtual tourism-nya. Kalau berdasarkan penelitian aku sih ada 11 bentuk yang saat ini sering digunakan gitu. Contohnya VR juga termasuk, AR, MR juga termasuk gitu. Namun yang umum sih di Indonesia cuma ada 3, yaitu kayak misalnya foto, video, gambar, dan lain-lain ya. Gitu. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu menentukan tools virtual tour-nya gitu. Nah, hal ini berkaitan erat dengan bentuk wisata virtualnya. Contohnya, kalau bentuknya video, tools yang digunakan tuh bisa media sosial, video editing, bahkan sampai pembuatan animasi gitu. Nah, tahap terakhir itu menentukan desain konten promosi untuk menarik calon peserta virtual tour. Nah, kalau kan dari tahap dari perspektif penjualnya ya. Nah, kalau berbicara tentang konten promosi, tentunya sih orang-orang terbiasa promosi produk wisatanya itu melalui media sosial. Jadi misalnya
teman-teman ingin wisata virtual, sebenarnya sih tinggal scrolling di Instagram atau setel video lewat YouTube aja tuh udah bisa menikmati wisata virtual. Cuma kan saking banyaknya pengusaha-pengusaha yang promosi dan buat konten tentang produknya, seringkali calon wisatawan ini jenuh, bosan, bahkan secara tidak sadar mereka sudah berwisata secara virtual gitu. Makanya sebagai pengelola wisata penting banget nih marketing bisnis yang tepat untuk produk wisatanya supaya banyak yang tertarik gitu. Dan sebenarnya banyak juga ya, TikTok kan sekarang lagi banyak digunain ya sama orang-orang. Iya benar. Scroll TikTok, kadang suka ada TikTok tentang misalnya hotel gitu di Jogja atau kawasan baru gitu di Jogja. Bahkan aku aja baru tahu tentang rekreasi baru gitu di Bogor, di Curug apa gitu. Pokoknya dia kayak nyewain ban gitu, terus di sungai gitu. Aku baru tahu tuh dari TikTok gitu. Dan itu juga benar kata Teteh tadi ya, itu sebagai bentuk media promosi kawasan tersebut untuk mempromosikan kawasannya. Jadi insya Allah nih kalau misalnya udah selesai pandemi, kita kan jadi tertarik gitu kan, kurangin gitu levelnya, kita jadi tertarik untuk datang langsung ke tempatnya. Jadi sebenarnya virtual tourism ini bisa jadi bentuk pemasaran gitu kan ya, untuk kita datang secara langsung nanti. Benar. Jadi ada yang memanfaatkan wisata virtual ini sebagai kegiatan wisata, ada juga yang memanfaatkan wisata virtual ini sebagai alat promosi gitu. Nah, cuman memang untuk kepuasan dan lain-lain itu tergantung dari masyarakat itu sendiri. Dan kalau di Indonesia tuh tadi apa kata Teteh, virtual reality udah ada ya di Indonesia? Udah banyak, tapi lebih banyak mereka itu memanfaatkan VR untuk kegiatan edukasi. Iya. Oke, Teh. Berarti kalau gitu ada gak sih salah satu contoh dari ekowisata di Indonesia yang udah menerapkan virtual tourism ini? Terus bagaimana gambaran dari virtual tourism objek wisata tersebut? Sebenarnya banyak banget ya. Contohnya untuk virtual tourism ekowisata di Indonesia bisa teman-teman cek di channel YouTube-nya Taman Nasional di Indonesia gitu. Kemarin sih saat aku seminar hasil penelitian, aku juga mengedukasi peserta seminar aku untuk lebih mengenal wisata virtual dengan menyuguhkannya video-video wisata edukasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, waktu itu sih yang aku share linknya video pertumbuhan anakan burung elang Jawa yang ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, alur ceritanya sih dari video tersebut hanya menggambarkan waktu pertama kali elang Jawa menetas, tumbuh besar, hingga bisa terbang sendiri. Nah, inilah salah satu kelebihan virtual tourism gitu, ada time series yang bisa kita telusuri lebih cepat dibandingkan berwisata secara langsung. Itu aja sih contohnya, tapi memang kalau teman-teman ingin mengakses lebih banyak video-videonya dan alur ceritanya bisa teman-teman lihat sendiri di channel YouTube masing-masing Taman Nasional di Indonesia. Oh iya, kalau nggak salah aku juga pernah denger atau pernah dikirimin link gitu sama temen aku dari Taman Nasional Gunung Salak, Kalimantan Salak kalau nggak salah. Jadi bentuk virtual tourismnya itu kita masuk ke Zoom, terus habis itu nanti ada pemandunya, tour guide online-nya. Dia kayak nunjukin gitu peta di Taman Nasional Kalimantan Salak gitu, nunjukin petanya, terus nunjukin jalurnya, terus juga fasilitasnya yang ada di sana apa aja. Terus kayak kata Teteh tadi tentang elang Jawa juga ada gitu, edukasi tentang itunya. Jadi sebenarnya kayak seakan-akan kita tuh dibawa gitu dibawa ke sana. Nasionalnya, seakan-akan kita ngerasain suasana yang ada di sana. Dan kalau nggak salah aku juga pernah lihat museum juga, kalau nggak salah museum. Jadi tuh sebenarnya ini bukan di Indonesia sih, cuman trivia doang, tapi di luar negeri, di UK kalau nggak salah United Kingdom, itu dia ada museum Anne Frank kayak gitu. Terus kita jadi kayak seakan-akan kita tuh ada di museum itu, terus kita kayak jalan gitu.
Menarik juga ya sebenarnya dari virtual tourism ini. Ya, jadi tergantung memang acaranya mau seperti apa bentuknya, atau hanya sekedar video atau ingin memandu mereka gitu, banyak banget sebenarnya. Dan ini tuh gratis juga kan ya? Nggak dipungut biaya kan ya? Nah, ada yang gratis, ada juga berbayar, macam-macam. Bedanya tuh Teh? Kalau aku pernah ikut yang gratis itu kan berarti kita cuman modal gadget sama kuota kan. Nah, kalau bayar itu misalnya kayak yang tadi kamu bilang ada link Zoom-nya gitu, silakan ikut, kita akan tur ke New Zealand. Misalnya waktu itu aku pernah ikut study tour ke New Zealand, nanti dipandu sama pemandu wisatanya. Kemudian ditunjukin kalau di sana tuh ada banyak peternakan sapi dan pengusahanya itu orang Indonesia. Terus dijelaskan kira-kira untuk bisnis di bidang peternakan itu seperti apa, terus untuk kasih makannya itu berapa kali rutin dan lain-lain. Itu banyak sekali pengalaman yang bisa teman-teman gali. Makanya ada juga HTM-nya nih, fee-nya untuk bayar wisata virtual itu gitu. Jadi memang harga menentukan layanan apa yang dapat diberikan. Dan pastinya tuh nggak semahal kita datang langsung nggak sih? Kan Iya benar. Harus bayar tiket pesawat dan lain-lainnya. Lebih hemat juga kan daripada kita melepas penat buka sosmed mulu, mendingan kita cobain gitu ya virtual tourism ke Taman Nasional Gunung Salak atau ke Gede Pangrango. Dan kalau nggak salah aku juga pernah dengar, aku lupa di daerah mana, tapi dia tuh udah ada aplikasinya gitu Teh. Jadi aplikasinya itu tentang wisata yang ada di kota tersebut. Terus habis itu ada fitur acara-acara apa aja yang ada di kota tersebut. Terus kita bisa nontonin acara-acara tersebut. Misalnya kalau nggak salah ada siaran tahun, terus ada nari-tarian. Terus sebenarnya bener kata Teteh tadi, cuman butuh gadget sama kuota doang, nggak bayar. Kita bisa langsung nonton gitu, dikirimin link YouTube-nya. Ya benar. Jadi memang kalau ada teknologi seperti itu ya sebaiknya dimanfaatkan untuk promosi gitu, khususnya tempat-tempat wisata alam di Indonesia. Bagus banget sebenarnya. Menarik. Lalu dengan adanya virtual tourism ini, apakah pengalaman rekreasi masih bisa didapatkan, dan biasanya pengalaman yang seperti apa itu? Dan mengingat kita kan nggak bisa datang langsung, cuma bisa duduk di tempat terus nonton di gadget, itu pengalaman yang kita dapat apa, Teh? Berdasarkan penelitian aku ya, mayoritas responden itu jawab ragu-ragu nih jika wisata virtual dapat menggantikan wisata secara langsung gitu, karena kan memang nggak datang langsung ke tempatnya. Namun aku nyatet juga nih 18% responden aku itu setuju jika wisata virtual dapat menggantikan wisata secara langsung. Jadi pengalaman rekreasi tentunya bisa didapatkan secara virtual, namun kepuasannya tidak setinggi wisata secara langsung. Nah, pengalaman seperti apa yang bisa didapatkan? Banyak banget. Nah, aku kan termasuk orang yang sering mengikuti wisata virtual, bahkan lebih sering yang virtual dibanding yang aktual sih sebenarnya. Dan pengalamannya juga banyak. Contohnya, aku pernah wisata virtual ke Tempe Land di Jungle Land Sentul, yaitu wisata edukasi tentang tempe nih. Nah, untuk ikut virtual tournya, aku cuma bayar 20.000. Tapi pengalaman wisatanya itu seperti berkunjung ke tempatnya langsung. Contohnya, kayak diberi pembukaan oleh pemandu wisatanya, kemudian diajak keliling ke lokasi wisatanya, sampai ditunjukkan proses-proses pembuatan tempe gitu. Nah, mereka juga menyajikan video-video yang interaktif nih untuk semua usia gitu, untuk dewasa dan anak-anak gitu. Contohnya bentuk videonya bisa berbentuk animasi gitu yang memang friendly banget nih buat anak-anak. Jadi memang bagus banget marketingnya. Meskipun cuma ngebahas tempe ya, tapi mereka dapat memandu wisatawan dengan baik hingga paham, karena waktu itu ada pretest dan post-testnya segala gitu di Zoom. Gila, memang keren banget. Nah, itu baru satu pengalaman aku aja. Kemudian aku juga
pernah ikut wisata virtual dari PT Kalian Entertainment, mungkin teman-teman nanti bisa akses juga. Nah, waktu itu wisata virtualnya ke museum-museum di Jakarta. Ada Museum Bank Indonesia dan juga Museum Penerangan di Taman Mini Indonesia. Nah, bayarnya sih waktu itu 50.000 kalau nggak salah. Tapi yang didapat tuh banyak banget. Contohnya kayak pengetahuan atau wawasan baru tentunya ya. Kemudian ada membership, sertifikat, networking, dan juga ada door prize bagi yang beruntung. Nah, untuk tanggal 3 sampai 4 September nanti nih aku sebenarnya udah booking tiket wisata virtual horor atau misteri. Mungkin teman-teman ada yang suka juga podcast horor juga, dan jalan-jalannya itu ke Bali. Nah, selain penelusuran lokasi angker, biasanya IO yang melaksanakannya akan kasih banyak pertunjukan, pembuktian makhluk astral, dan atraksi-atraksi lainnya. Makanya keberhasilan wisata virtual itu tergantung dengan produk yang dijual dan bagaimana memasarkannya. Nah, bisa dibilang sih aku memang stay at home dan gak bosen ya, karena selalu wisata virtual gitu. Jadi bagi aku pribadi memang tingkat kepuasannya beda-beda tergantung preferensi jenis dan bentuk wisata virtual yang diinginkan. Berarti itu lebih ke benar kata tadi preferensi, dan itu tuh nggak bisa dipatok rata sama karena kan ke tingkat kepuasan beda-beda ya. Tapi yang paling aku dapetin gitu dari jawaban Teteh tadi itu tuh kita bisa mendapatkan edukasi dari virtual tourism ini, walaupun kita nggak mendapatkan kepuasan yang maksimal gitu, yang menurut kita maksimal, tapi kita tetap bisa mendapatkan edukasi. Dan kalau misalnya kita mendapatkan ilmu baru, kita pasti ngerasa kayak fresh gitu, kayak wow, new person, seneng gitu, ada masukan baru dan pengetahuan baru. Dan kayaknya aku tertarik tuh sama virtual tourism yang horor itu. Itu siapa yang menyelenggarakan Teh? Bukan bermaksud promosi ya, tapi aku itu termasuk yang suka ngikutin itu MOP channel, podcast Kakak Beradik Podcast setiap malam Jumat. Karena emang seru banget, dan mereka itu ada wisata virtualnya juga kalau nggak salah setiap 3 bulan sekali. Itu pasti mereka buat program berbayar wisata virtual ke daerah di luar Pulau Jawa gitu. Jadi memang aku terus ngikutin karena aku juga suka yang misteri dan horor juga, makanya sekalian seru-seruan juga sih gitu. Dan tiketnya juga murah, nggak sampai 50.000-an gitu. Satu tiket, 1 hari, 3 jam penelusuran itu harganya cuma 20.000 tiketnya. Ya? Iya, makanya aku suka banget gitu ikut event kayak gitu. Iya, dan kalau misalnya pengalaman horor gitu, kita juga kalau misalnya tertarik sama horor nih, kita juga nggak harus ke tempatnya langsung. Kita kan bisa gitu nonton film horornya, kita udah ngerasa takut kan. Kalau virtual tourism juga aku pikir udah cukup gitu kalau misalnya kita melakukan salah satu bentuk dari wisata virtual. Dan sebenarnya kalau menurut aku Teh, kan tadi hasil penelitian Teteh bilang kalau misalnya ada beberapa persen yang ragu gitu, tidak bisa menggantikan wisata langsung, itu mungkin karena mereka belum mencoba mungkin ya, dan juga belum tahu gitu virtual tourism yang seperti apa yang bisa memenuhkan tingkat kepuasan mereka. Sebenarnya kita tuh harus coba-coba hal baru sih kalau misalnya di saat namanya juga new normal gitu ya, era pandemi udah beda lagi eranya, kita harus coba beradaptasi gitu di lingkungan yang baru. Benar. Tapi memang balik lagi ke preferensi sih, karena mayoritas responden aku tuh kemarin mahasiswa ya, dan kebanyakan juga mahasiswa yang udah paham nih dengan kawasan konservasi, yang suka turun ke lapang, suka dengan wisata alam. Jadi ya tentunya mereka lebih tertarik dengan wisata langsung gitu ke alam. Dan memang metode-metode yang digunakan untuk wisatanya ya tentunya tradisional, jalan langsung ke lokasi gitu. Padahal kita punya banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk mengembangkan wisata virtual ini, bukan hanya untuk sebagai pengalaman langsung kita di lokasi tersebut, tapi juga sebagai alat promosi tempat wisata tersebut gitu.
Iya, dan kayaknya udah gencar juga ya tempat-tempat wisata yang mempromosikan wisatanya dengan virtual tourism. Tadi yang seperti Teteh bilang. Dan mungkin alasan kenapa banyak responden Teteh yang bilang itu kurang, memuaskan gitu ya. Masih ragu. Mereka anak lapang gitu, jadi sering turun ke lapang, ngerasain gitu rasanya turun langsung tuh gimana, lebih seneng gitu daripada virtual. Tapi sebenarnya harusnya dicoba gitu virtual, karena kan kita harus mencoba hal baru di era new normal, di lingkungan yang baru, suasana yang baru. Biar nggak makin stres di dalam rumah ya kan. Karena kalau gitu ya stres yang ada. Bener. Baik, terima kasih banyak Teh Virga sudah menjadi narasumber di episode Bisik yang kedua. Semoga Teteh sehat-sehat selalu dan semoga pendengar juga terinspirasi dengan apa yang Teteh sampaikan. Sampai jumpa di Bincang Asik Konservasi Podcast Bisik berikutnya. Bye!